إن الدين عند الله الإسلام. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, kita melanjutkan mengkaji kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Tauhid Rabbil Bariyah, yaitu pelajaran-pelajaran penting berkaitan tauhid Allah Subhanahu wa taala, berkaitan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di Al-Faidah As-Sabi'ah, faedah pelajaran yang ketujuh, makna la ilaha illallah, ya, di halaman 19, ya. Makna la ilaha illallah. Para jemaah sekalian, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Kalimat yang Allah banyak menyebutkan dalam Quran, di antaranya dia kalimatut taqwa, ya. Kalimat yang sangat agung sekali. Kalimat yang ringan di lisan tapi azimah fil mizan. Tapi sangat agung dalam timbangan amal. Dan zikir yang paling afdal adalah zikir dengan mengucap la ilaha illallah, mengucap kalimat tauhid. Bahkan sampai-sampai orang yang meninggal ketika sebelumnya membaca la ilaha illallah dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Talkinkan, ajarkan la ilaha illallah kepada orang yang mau mati. Karena demikian prakteknya Rasulullah, mengajarkan la ilaha illallah itu kepada orang yang mau meninggal. Karena barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Orang yang hidupnya senantiasa di atas kalimat la ilaha illallah, maka meninggal akan mendapat kepastian di atas ucapan la ilaha illallah dan meninggal di atas tauhid. Dan ini hakikat husnul khatimah. Jadi hakikat husnul khatimah para jamaah adalah seorang ketika meninggal di atas akidah yang lurus, di atas tauhid yang benar. Walaupun mungkin meninggal di atas kasurnya, meninggal dimanapun, ya, di atas kasurnya dia meninggal, tapi dia meninggal dalam keadaan membawa akidah yang lurus, dia hakikatnya husnul khatimah. Demikian pula kalimat la ilaha illallah ini Allah menyebutnya dia kalimatut taqwa para jemaah. Kalimatut taqwa. Dasarnya contohnya di dalam surah Al-Fatih ayat yang ke-26. Allah Ta'ala berfirman, idja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir menamakan kesombongan yang ada dalam hati mereka, itu kesombongan jahiliyah, hamiyah, kesombongan jahiliyah. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih, maka Allah memberi ketenangan kepada rasulnya, wa alal mu'minin, dan kepada orang beriman. Lalu Allah mengatakan wa alzamahum kalimat at-taqwa, dan Allah Subhanahu wa taala pun mewajibkan kalimat taqwa. Apa kalimat taqwa? Ini kalimat la ilaha illallah. Disebut kalimat taqwa para jemaah karena dengan mengucapkan la ilaha, Allah akan menjaga. Taqwa itu kan menjaga diri, ya, menjaga diri dari azab Allah. Orang yang mengucap la ilaha illallah, mengamalkan la ilaha illallah, maka orang itu terjaga, terpelihara dari azab, terpelihara dari mara bahaya, diselamatkan oleh Allah dunia akhirat, ya. Atau kalimat taqwa maknanya, kalimat taqwa maknanya apa jemaah? Kalimat yang menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Antum juga merasakan, ya, orang kalau sudah ngaji tauhid, Allah sudah memberi hidayah sunnah,
memahami tauhid, itu Allah jaga dari berbagai macam maksiat. Lebih menjaga orang yang sudah memahami tauhid dari dosa-dosa. Antum lihat ada orang yang dulunya kerja di bank, setelah ngaji dia keluar, dia tinggalkan maksiat. Yang dulunya perokok, dia tinggalkan rokok. Yang dulunya suka dengar musik, dia sekarang tidak lagi. Dulunya dosa maksiat, tarkus sholat, kalau sholat tidak pernah di masjid. Itu semua terpelihara dengan tauhid para jemaah. Maka ini makna kalimat la ilaha illallah merupakan kalimatu at-taqwa. Ya, Syekh Fauzan mengatakan li'annaha taqiyya man qalaha mukhlishan lil azza wa jalla taqiyahu minan nar. Karena orang yang mengucap la ilaha illallah secara ikhlas murni, ya, dari hatinya mengucap la ilaha illallah, maka terpelihara dari api neraka. Dan juga orang kalau bertauhid lurus, konsekuensinya dia akan meninggalkan banyak maksiat. Ya. Maka para jemaah sekalian, di antara teori kalau menurut syariat ya, orang supaya tercegah dari perbuatan haram seperti korupsi, bagaimana ini memberantas korupsi? Maka gampang saja, suruh ngaji para pejabat itu ngaji tauhid dengan benar, luruskan akidahnya dengan benar, insyaallah Allah menjauhkan dari segala macam maksiat termasuk masalah korupsi dan semisalnya. Jadi kalau korupsi itu dicegah bukan dengan ditambahnya gaji, ya, supaya tidak korupsi katanya tambah gajinya. Oh, tambah nemen jemaah. Orang itu tidak akan merasa puas namanya harta sampai hatta zurtumul maqabir. Alhaqkumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia kalau sudah dikasih harta satu lembah, dia akan minta lembah yang satunya. Jadi tidak tidak mengentaskan korupsi kalau dengan ditambah gaji, tapi dengan suruh ngaji tauhid, ya, luruskan akidah tauhidnya. Baik, kalimat la ilaha illallah juga dia merupakan disebut kalimatul ikhlas namanya. Dan yang menarik para jemaah ya, kalimat la ilaha illallah disebut kalimat ikhlas dari sisi orang yang mengucapkan la ilaha itu tidak nampak lisannya gerak. Coba antum ucapkan la ilaha illallah, bibir antum tuh bisa diam. Karena ini kalimat ikhlas, tidak menunjukkan gerak. La ilaha illallah, enggak ngene-ngene gitu cuma. Ya. Ini kalimat ikhlas ya, dinamakan kalimatu al-ikhlas. Dan kalimat ini tidak semata-mata ucapan. Nah, ini dijelaskan oleh mu'allif sekarang. Dari mulai makna la ilaha illallah, kemudian rukun la ilaha illallah, kemudian syarat la ilaha illallah. Jadi kalau setiap orang yang mengucap la ilaha illallah selesai tanpa ada syarat, rukun, dan tanpa ada konsekuensi, ya burung beo pun berarti muslim jemaah. Karena burung beo sudah bisa mengucap la ilaha illallah sekarang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu kan? Diajari. Burung beo itu ngomong apa saja bisa. Suruh dia ucap syahadat bisa. Maka kalimat yang agung ini tidak sekedar ini laisat mujaradat kalam, bukan semata-mata ucapan, tapi ada makna, ada konsekuensi, ada syarat-syarat, ada rukun yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. Dan yang paling penting makna la ilaha illallah bukan tiada Tuhan selain Allah, bukan. Dari dua sisi ya minimal. Jadi la ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan selain Allah, dari dua sisi. Sisi yang pertama dari segi makna. Dalam bahasa Arab, ilah itu artinya makluh, artinya ma'bud, sesembahan. Jadi bukan tiada Tuhan, tapi tiada sesembahan yang benar. Ya. Dan jangan diartikan tiada sesembahan selain Allah. Bukan. Karena sesembahan selain Allah banyak. Ini menyelisihi realita. Sesembahan selain Allah banyak di muka bumi ini sekarang? Banyak. Sesembahan selain Allah banyak sekali. Macam-macam bentuknya, ada kuburan, ada pohon, ya, ada jin. Yang paling banyak jin. Nyi Roro Kidul termasuk juga ilah sesembahan. Ya, karena kan yang dimaksud dengan sesembahan itu yang mereka ibadahi, baik Allah ataupun selain Allah, itu ilah namanya, sesembahan. Baik Allah atau selain Allah, pokok setiap yang diibadahi namanya sesembahan. Hanya bedanya kalau nyembah Allah itu sesembahan yang hak. Kalau nyembah selain Allah berarti sesembahan juga, namun sesembahan yang batil. Tapi itu sesembahan para jemaah. Dan Allah juga menyebut dalam Quran,
Kalau Allah menyebut al-alihah. Alihah itu sesembahan-sesembahan yang banyak. Maka mengartikan la ilaha illallah, tiada sesembahan selain Allah, ini menyelisihi realita. Realita banyak sesembahan selain Allah. Jadi kalau ada orang menyembelih kerbau atau kambing, hewan dalam rangka pengagungan, ini namanya ibadah. Jadi nyembelih hewan dalam rangka pengagungan, ini namanya ibadah. Yang dalam istilahnya disebut, istilah khususnya disebut an-nusuk namanya. Nusuk, ya. Contohnya dalam Al-Quran Allah menyebut Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad bahwasanya salatku, ya, dan nusukku, hidup dan matiku. Apa nusuk? Nusuki ay dzabhi, sembelihan. Maka dalam Islam mengalirkan darah hewan itu bentuk ibadah. Tapi yang bagaimana yang ibadah ini maksudnya? Yang ada unsur pengagungan atau ada unsur takut. Takut datang bahaya, sembelih hewan. Atau mengagungkan. Maka ini ibadah. Yang seharusnya kita menyembelih ini karena takut kepada Allah. Kita menyembelih kambing, sapi karena cinta kepada Allah. Kita menyembelih ini dalam rangka pengagungan kepada Allah. Itu baru yang benar. Tapi kalau menyembelih kerbau, sapi, kambing ini karena takut dengan Nyi Roro Kidul dan semisal, berarti dia telah menyembah. Jadi nyembah itu bukan rukuk sujud saja. Menyembah itu mengibadahi, jemaah. Disinilah hakikat ibadah yang kebanyakan kaum muslimin secara khusus, ya, manusia secara umum tidak paham arti dari menyembah. Jadi menyembah disangkanya apa? Begini kepada dewa atau kepada patung. Enggak. Itu bagian dari cara bentuk penyembahan. Jadi penyembahan itu dengan mengalirkan darah hewan, yang dalam Islam disebut ibadah. Karena ibadah sendiri secara bahasa artinya ketundukan. Ya. Al-ibadah fil lughah artinya al-khudu' wa at-tadhallul. Ibadah secara bahasa artinya apa? Al-khudu' wa at-tadhallul. Perendahan diri, ketundukan, kehinaan, menghinakan diri di hadapan Allah. Jadi ibadah itu secara bahasa ditinjau dari perbuatan, maknanya menundukkan diri, tunduk, taat. Seperti antum sekarang sedang ibadah. Antum sekarang ngaji seperti ini sedang menghinakan diri, taat, tunduk kepada Allah. Ya, ketundukan, ya. Merendahkan diri di hadapan Allah. Namun jenisnya apa? Menuntut ilmu. Jenisnya sholat, jenisnya puasa, jenisnya birrul walidain, jenis sedekah, banyak macamnya. Semua orang yang melakukan ini tadi ditinjau dari perbuatannya sedang khudu' wa tadhallul kepada Allah. Nah, maka orang-orang yang tunduk kepada Nyi Roro Kidul dan yang semisal, jin dan yang semisal, berarti sedang melakukan ibadah. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah namanya syirik besar. Ya, karena ada syirik itu besar dan kecil. Syirik yang besar, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi definisi syirik besar itu apa? Sarful ibadah li ghairillah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini enggak ada yang kecil. Definisi ini, memalingkan ibadah kepada selain Allah, ini enggak ada yang namanya syirik yang kecil. Jadi ini syirik besar definisi ini. Adapun definisi syirik kecil adalah setiap perkataan atau perbuatan yang agama menamainya syirik. Jadi ada syarat ini. Satu syaratnya harus disebut syirik oleh agama. Itu baru disebut syirik kecil. Terus yang kedua, perkataan atau perbuatan bentuknya bukan keyakinan. Kalau keyakinan itu sudah ranahnya syirik besar. Kalau keyakinan. Jadi syirik kecil itu hanya dalam perkataan, hanya dalam perbuatan. Ya. Kemudian perkataan perbuatan yang disebut syirik ini adalah wasilah, sarana yang yuaddi ila syirkil akbar, yang menghantarkan kepada syirik yang besar. Nah, itu definisi syirik kecil. Jadi sekali lagi berarti syirik kecil artinya setiap perkataan dan perbuatan
yang dinamakan syirik oleh agama yang merupakan wasilah atau pengantar kepada syirik yang besar. Itu definisi syirik yang kecil. Adapun syirik besar selesai definisinya tadi. Ya, sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah banyak macamnya, ibadah hati. Contohnya tawakal, contohnya al-mahabbah, al-khauf, ar-raja. Ini semua amalan hati. Ya, cinta, takut. Nah, takut yang seperti itu tuh, takut Nyi Roro Kidul marah, nanti enggak memberikan ikan ya, sehingga saudara-saudara kita yang di pesisir pantai selatan itu karena takut dengan Nyi Roro Kidul tadi, ini takut yang syirik besar. Takut seperti itu hanya kepada Allah. Beda dengan takut Covid dulu ya, takut Covid, takut jin. Kalau takut pocong itu syirik apa coba? Takut pocong ya. Lah itu takut pocong itu takut yang tabii yang boleh. Takut jin misalnya, takut jinnya moro-moro mencekik gitu ya. Moro-moro menampakkan dengan wajah yang menyeramkan, itu takut biasa. Boleh. Tapi kalau takut wali yang ada di dalam kubur, nanti wali ini bisa mendatangkan mudarat. Ya, takut ini yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Nah, ini namanya takut yang syirik yang besar, bukan kecil. Syirik yang besar yang ulama menyebut ini al-khaufu as-sir. Takut yang tersembunyi namanya. Ya, takut yakni dapat malapetaka ya dari penghuni daerah ini, sehingga kalau lewat, permisi mbah, putumu lewat, ojo ganggu mbah, itu takut yang sir, bahaya jemaah. Itu akidah. Nah, yang ndak ngaji tauhid seperti itu ndak paham, bisa jatuh sehingga kepada kesyirikan. Ya. Taib. Jadi sekali lagi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang maknanya khusus, bukan tiada Tuhan. Karena dari segi makna dia bukan Tuhan, tapi sesembahan. Ilah itu ma'bud namanya. Dari segi yang kedua jemaah, la ilaha illallah bukan tiada Tuhan selain Allah, karena Abu Jahal dan orang-orang musyrikin dulu sudah mengakui Tuhannya Allah. Lalu kalau la ilaha illallah artinya tidak Tuhan selain Allah, berarti dakwah kepada Abu Jahal percuma, karena Abu Jahal berarti sudah beriman. Karena Abu Jahal mengimani Tuhan, enggak ada Tuhan selain Allah, yakni yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Berarti Abu Jahal sudah tidak perlu didakwahi, karena sudah mengakui Tuhannya Allah. Maka la ilaha illallah bukan artinya itu. Karena buktinya Abu Jahal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ditanya siapa Rabbmu, dia akan mengatakan Rabbku Allah, Tuhanku Allah, kata Abu Jahal. Tapi ketika suruh Taib, kalau gitu ucapkan la ilaha illallah, dia tidak mau. Karena paham makna la ilaha illallah artinya tiada sesembahan yang benar itu hanya satu. Jadi sembahan yang banyak itu bukan sembahan yang benar, sembahan yang tidak benar. Tidak mau ngakui itu. Nabi kan dakwahnya bukan katakan tiada Tuhan selain Allah, tapi katakan tiada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Mereka enggak mau ucapkan itu. Kata Nabi, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah oleh kalian akan bahagia. Mereka enggak mau mengatakan. Bahkan mereka menganggap aneh. Menganggap aneh, sungguh sangat aneh katanya. Masa sesembahan cuma satu? Harusnya sembahan itu banyak. Gitu. Maka ini dua alasan ini ya. Apa alasan yang pertama? Dari segi makna, ilah itu bukan bermakna Tuhan pencipta, tapi adalah ilah artinya makhluk, sesembahan yang diibadahi. Yang kedua, orang-orang musyrikin sudah mengakui Tuhannya Allah, pencipta, penghidup, yang memberi rizki dan semisal. Ya, maka la ilaha illallah artinya sebagaimana yang dijelaskan oleh muallif di sini, yaitu apa? Tapi kita baca qala al-musannif ya rahimahullah taala, makna la ilaha illallah. Arti la ilaha illallah. Maknaha artinya la ma'buda, tidak ada sesembahan bihaqqin dengan benar atau yang benar, ilallah kecuali Allah. Jadi pada lafaz la ilaha illallah, la ilahanya diartikan la ma'buda haqqun boleh,
atau bihaqqin boleh. Jadi kalau diartikan la ma'buda saja masih salah. Jadi makna la ilaha illallah yang batil, yang tidak benar itu satu, la robba ilallah itu satu yang salah ya. Tidak ada Tuhan pencipta, pengatur, pemilik, penguasa kecuali Allah. Salah itu. Artinya itu salah satu dari makna la ilaha illallah, tapi bukan itu inti dari makna la ilaha illallah itu maknanya. Yang kedua yang salah, la ilaha illallah diartikan la ma'buda ilallah. Itu juga masih salah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ya. Ini menyelisih realita tadi. Sesembahan selain Allah banyak. Kalau dikatakan tiada sesembahan selain Allah, banyak sesembahan selain Allah. Maka yang kurang dari la ma'buda ilallah adalah kata-kata yang benarnya itu enggak ada. Harusnya yang benar itu la ma'buda haqqun atau la ma'buda bihaqqin. Ya. Jadi yang kita nafikan itu adalah sesembahan yang batil. Yang kita tetapkan satu saja itu sesembahan yang hak. Makanya sekali lagi, Nyi Roro Kidul sesembahan. Allah sesembahan juga. Bedanya Allah sesembahan yang hak, Nyi Roro Kidul sesembahan yang batil. Siapa yang nyembah Nyi Roro Kidul? Ya itu tadi yang menyembelih hewan untuk dia, yang mengatasnamakan untuk Nyi Roro Kidul, yang takut kepada Nyi Roro Kidul. Dan ini diantara pembatal keislaman. Ya. Jadi la ma'buda bihaqqin ilallahu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Berarti jemaah dibedakan antara ar-rabbu dengan al-ilah. Ar-rabbu ya al-ilah. Apa bedanya ar-rabbu dengan al-ilah? Kalau ar-rabbu itu rububiyah, artinya Allah yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur. Itu Rabb. Rabb itu pencipta, pengatur, penguasa, itu Rabb. Kalau al-ilah artinya al-ma'bud, sesembahan yang benar, yang tiada sekutu bagi Allah. Tapi ketika disebutkan salah satunya saja, maka ar-rabbu masuk di dalamnya makna al-ilah. Jelas ya? Disebutkan al-ilah saja masuk di dalamnya makna ar-rabbu. Tapi kalau kita mau bedakan, bedanya itu tadi. Contoh jemaah, pertanyaan malaikat munkar nakir di alam barzakh yang ditanyakan man rabbuka. Maka kalau disebutkan Rabb saja, itu wajib terkandung di dalamnya makna al-ilah. Maka antum harus tahu pertanyaan munkar nakir itu bukan yang ditanyakan siapa penciptamu, siapa yang memberi rezeki, bukan. Kalau ini semua orang bisa jawab. Hatta yang ateis pun dalam hati kecilnya ada yang memberi rezeki, mengatur hati kecilnya ya, mengatakan Allah. Walaupun mulutnya dengan sombong yang mengatakan anti ya, tidak percaya kepada Tuhan. Secara umum fitrah manusia bisa menjawab. Makanya kalau yang dipertanyakan siapa Tuhan penciptamu, itu semua bisa jawab di alam barzakh. Tapi ketika ditanya siapa Rabb zat yang kalian ibadahi, nah baru banyak yang pelengak-pelongo, artinya banyak yang la adri, banyak yang begitu jawabannya. Jadi kalau pertanyaan malaikat man rabbuka terkandung di dalamnya ai wa ilahuka, man ilahuka, siapa. Taib, kenapa tidak tanya langsung saja man ilahuka? Kenapa harus man terbuka? Loh, karena yang disembah itu adalah zat yang telah apa jemaah? Yang kita sembah itu zat yang telah apa? Yang telah menciptakan kita, mematikan, menghidupkan, yang telah memberi rezeki. Maka sesembahan kita itu ya Rabb. Ya. Maka pertanyaannya man rabbuka? Itu sudah double. Siapa yang telah menciptakanmu yang kalian ibadahi? Enggak bisa jawab kalau tidak nyembah kepada Allah. Enggak beribadah kepada Allah. Jadi kaidahnya kalau disebut Rabb sendiri saja maka masuk di dalamnya makna al-ilah. Disebut ilah secara tersendiri masuk di dalamnya makna ar-Rabb. Kalau disebut dua-duanya al-ilah dan ar-Rabb maka artinya berbeda. Contoh, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Itu dibedakan. Ubudu artinya al-ilah, uluhiyah. Rabbakum artinya pencipta, pengatur, penguasa. Jelas ya?
Berarti faedahnya adalah kita diperintah beribadah itu hanya kepada zat yang telah menciptakan kita, bukan zat yang enggak pernah menciptakan kita. Taib. Di antara yang salah lagi makna la ilaha illallah adalah la hakimiyata illallah. Tidak ada pembuat hukum syariat kecuali hanya Allah. Itu semua adalah bagian dari makna la ilaha illallah. Tapi bukan itu makna la ilaha, tapi inti la ilaha maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Taib. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika," hal tersebut, yang demikian itu, ya, bi annallaha, bahwasanya Allah huwal haqqu, adalah sesembahan yang hak. Jadi dalilnya la ma'budu bihaqqin adalah bi annallaha huwal haq. Lalu sebaliknya wa anna ma yad'una min dunih, dan bahwasanya yang diibadahi selain Allah al-batil adalah kebatilan. Walaupun disebut Tuhan, ya, walaupun disebut sesembahan. Ini satu, ini surah Luqman ayat yang ke-30. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Di sini Allah mensifati bahwa yang diibadahi selain Allah itu disifati dia yang lemah, yang tidak mampu memperkenankan doa. Jadi sesembahan-sembahan selain Allah itu Allah sifati di sini dalam surah Al-Ahqaf disifati lemah. Kalau lemah menunjukkan tidak pantas diibadahi. Berarti kalau dia walaupun sesembahan yang diibadahinya selain Allah ini yang lemah, ya, maka berarti tidak pantas untuk disembah walaupun disebut sesembahan. Perhatikan di sini, waman adhallu mimman yad'u min dunillah. Dan siapakah orang yang paling sesat daripada yang menyeru kepada selain Allah? Yang dia seru itu la yastajibu lahu, yang tidak mampu memperkenankan doa sampai hari kiamat pun. Saking mustahilnya gitu. Barangkali nanti kalau sampai nanti sudah lama baru bisa mengijabah, tidak, hatta sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari apa? Mereka lalai dari memperhatikan doa-doa mereka. Jadi apa kesimpulan dari ayat ini? Yang diseru selain Allah itu adalah lemah, enggak mampu. Jangankan menciptakan, memperkenankan apapun dari permintaan yang menyembahnya, tidak mampu. Kalau dia tidak mampu menunjukkan lemah, berarti tidak pantas, tidak layak untuk disembah. Ya. Menunjukkan berarti ini sesembahan yang batil. Nah, jadi dua ayat. Satu surah Luqman, kalau surah Luqman jelas. Ya, dzalika bi anallahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batilu. Baik. Kemudian pelajaran yang ke-8-nya, al-faidah tsaminah adalah arkanul la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah ini ada dua, ya. Sebagaimana disebutkan oleh muallif di sini. Dan inilah hakikat tauhid, jemaah. Jadi hakikat tauhid itu adalah penggabungan antara penetapan dan penafian. Tidaklah disebut tauhid kalau cuman penetapan. Sesembahan adalah Allah. Belum tentu dia mengatakan sesembahan hanya Allah, tapi bisa jadi ada sembahan yang lain selain Allah. Kalau cuman mengatakan sesembahan adalah Allah. Bisa saja dia mengatakan sesembahan ini Allah. Ada lagi sesembahan yang lain juga selain Allah. Tapi kalau mengatakan tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah, berarti yang lain enggak ada sesembahan yang benar, hanya satu. Kalaupun ada sesembahan, semuanya batil. Jadi harus terpenuhi dua rukun ini. Penggabungan antara penafian dan penetapan. Kalau penafian saja, itu berarti kekufuran, berarti tidak mengakui adanya sesembahan. Tidak ada sesembahan, selesai. Mau benar mau batil, pokoknya enggak ada sesembahan. Itu kekufuran kalau cuman penafian saja. Berarti hakikat tauhid itu adalah penetapan plus sekaligus penafian. Dalam tauhid semua ini, termasuk dalam tauhid asma wa sifat, jemaah, ada penetapan, ada penafian. Itu menetapkan apa dalam tauhid asma wa sifat? Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Nama yang paling indah, sifat yang paling tinggi.
menetapkan bagi Allah dan menafikan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan, kehinaan, kejelekan, keburukan yang tidak pantas bagi Allah. Seperti sifat dolim, sifat mati, sifat lemah, itu kita nafikan. Maka dalam sifat Allah ada dua, ada sifat subutiyah yang kita tetapkan dan ada sifat manfiyah yang kita nafikan. Ya, demikian dalam semua kaidah tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, semuanya harus ada penggabungan antara penetapan dan penafian. Nah, dalam kalimat tauhid itu ada dua rukun. Qala al-musannif rahimahullah, li kalimatit tauhid la ilaha illallah ruknani. Ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu memiliki, dari mana kata memiliki? Kata li. Li-nya itu di lam litamlik. Li kalimati. Jadi kalau terjemahan secara harfiahnya, bagi kalimat tauhid la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Ya, tapi kita tidak harus seperti itu menerjemahkan. Jadi menerjemahkan itu ada yang metodenya per huruf, per lafaz ya. Dan ini khusus bagi para santri dalam mempelajari yakni kitab-kitab para ulama demikian. Ya, dengan lafziyah secara per lafaz ya. Ada penterjemahan itu yang kedua, yakni secara makna. Ya, jadi diambil maknanya. Dan kadang-kadang perlu demikian terjemah. Seperti saya sekarang, sampai sekarang saya masih bingung dalam menerjemahkan dalam bahasa Indonesia hadis Nabi, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ahlul Quran itu para pembaca, penghafal Quran, itu ahlullah. Kalau biasanya terjemahkan keluarganya Allah, wa khassatu, dan orang-orang khususnya Allah. Kalau diartikan keluarga Allah kayaknya tidak pas ya. Keluarga Allah berarti Allah berkeluarga. Atau dengan bahasa Arabnya saja, berarti ahlinya Allah. Nah, tambah rancu dalam bahasa Indonesia ahli. Ahli itu kan dalam Indonesia bisa bermakna pinter, ya kan? Dia ahli ini di bidangnya, kan gitu. Padahal maksud di situ ahlu yakni ya keluarga gitu. Cuman apa yang enak di situ cuma dalam bahasa Indonesia? Ya terkadang sulit. Maka saya sendiri kalau menerjemahkan istiwa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas aras kalau terjemahan biasa kan bersemayam ya. Tapi itu juga sebenarnya kurang pas ya. Karena kalau arti istiwa dalam bahasa Arab justru yang paling mendekati adalah secara bahasa Arab asli artinya yaitu ala wartafa'a was'ida. Artinya naik, tinggi, di atas. Istiwa itu. Adapun kalau bersemayam malah agak jauh justru. Ya. Bahkan arti duduk lebih dekat sebenarnya. Tapi juga nanti takut disalahpahami, Allah duduk di atas arsy. Walaupun kalau kita ahli sunnah ya jemaah mensikapi ayat-ayat nas atau wahyu itu tidak perlu heran, bingung, kaget. Itu sikap ahli sunnah. Karena ahli sunnah berprinsip pasrah tunduk kepada wahyu. Walaupun akal mungkin belum mencerna atau tidak paham, tidak masalah. Kalau ahli bidah lain, kalau ada ayat atau hadis itu yang langsung kok seolah-olah bertabrakan dengan akalnya, mereka tahan dulu. Lihat dulu dengan akalnya. Maka kalau ada wahyu yang menurut akal mereka merasa heran, kaget, langsung mereka akan menampakkan. Misalnya Allah memiliki tangan ya. Yadullah fawqa aydihim. Ya bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan. Itu langsung mereka heran. Loh, masa Allah punya tangan? Masa ini? Masa koyok makhluk? Nah, akhirnya gitu. Jadi ahli sunnah ketika mendengar ayat wahyu, ya nas dalil, enggak pernah mosok, enggak ono mosok ahli sunnah itu. Tapi terima. Masalah paham enggak paham besok apa jari nanti, yang penting ini wahyu dia terima. Jadi enggak kaget Allah punya jari, tenang ahli sunnah. Ahli bidah, mosok jari. Emang Allah, mosok Allah punya jari. Ini ayat loh, masih ayat rek. Ayatnya harus sesuai akal. Akhirnya mereka banyak menolak sifat gara-gara tidak sesuai akal. Rata-rata mereka menolak sifat Allah itu karena tidak masuk akal. Masa Allah punya wajah, punya. Bahkan mizan. Itu orang Mu'tazilah
menolak mizan di hari kiamat, alasannya emangnya Allah tukang sayur katanya. Emang Allah tukang sayur? Subhanallah jemaah. Allah itu maha berkuasa jemaah. Kata mereka nih, berkuasa, ngitung amalan hamba, tidak perlu pakai mizan. Kalau tukang sayur ngitung tomat berapa kilo, cabai sekarang lagi mahal, harus dihitung. Sekilo berapa cabai sekarang? 100.000 jemaah. Harus dihitung. Kita manusia, Allah tidak perlu. Oh, kalau orang awam, iya juga ya. Berarti menetapkan mizan adalah merupakan penetapan yang sia-sia. Iya, tidak usah, bahkan tidak boleh, kata mereka. Diingkari wahyu. Azab kubur juga gitu. Kata mereka azab kubur, nah. Di Quran kan nggak ada, kata mereka. Terus di hadisnya belum mutawatir, ditolak. Terus secara akal tidak mungkin. Masa ada? Coba kalau kuburan digali, digali lagi kuburan, lihat mayit mana ada yang bekas dibakar, nggak ada. Ya. Jadi mereka itu dalam beragama hanya ingin melihat hal yang konkret-konkret, hal yang nyata saja, yang dia saksikan. Hal-hal gaib mereka bawa kepada hal-hal yang nyata. Padahal agama kita ini dua jemaah. Berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya zahir, dan juga dalam agama kita ada hal yang berkaitan sifatnya batin, sifatnya gaib. Maka ada rukun iman yang 6. Itu semuanya masalah batin. Malaikat Allah, malaikat hari kiamat. Ini semuanya masalah gaib. Kalau urusan gaib kita hanya iman. Tidak ada lain. Ya. Maka kalau iman itu bukan terhadap hal yang nyata. Ya. Misalnya saya beriman dengan kembang ini. Salah ucapan itu. Karena kembang ini kelihatan. Tidak perlu iman. Kelihatan. Ya. Iman itu kepada yang tidak kelihatan. Adab kubur, nikmat kubur. Ya. Kepada Allah. Nah, itu iman. Jadi salah kalau saya iman kepada kembang ini karena kembang ini kelihatan. Ya. Baik, para jamaah. Jadi kita ini kalau mendengar ayat Allah, misalnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebut dalam hadis Allah punya telapak kaki. Ya kita tenang saja. Hatta kalaupun Allah duduk di atas aras, tentu kita juga tenang-tenang saja seandainya ada ucapan ini dari ulama. Karena apa? Karena kalaupun ia duduk Allah di atas aras, tentu duduknya laisa kamitslihi syai'. Duduknya tidak seperti kita duduk. Ya, cuman ulama ahli sunnah pun tidak ada yang menerjemahkan, mengartikan, memaknai istiwa itu duduk. Ulama ahli sunnah rata-rata mengartikan dia ala wartafa'a wa sa'ida, naik, tinggi, di atas, seperti itu. Bahkan ada makna yang juga diperselisihkan oleh para ulama ahli sunnah, yaitu makna istiwa, yaitu diartikan al-istiqrar namanya. Al-istiqrar itu bertempat menetap. Al-istiqrar. Ulama ahli sunnah berselisih, sebagian tidak menetapkan istiqrar. Karena istiqrar itu ya mungkin yang diartikan bersemayam tadi. Istiqrar ya, dalam bahasa Indonesia diartikan bersemayam. Ini ulama ahli sunnah ya berselisih dalam masalah mengartikan istiwa dengan istiqrar. Namun kalau yang ala wartafa'a, naik, tinggi, wa sa'ida, di atas, ini ulama ahli sunnah sepakat dengan makna itu. Hanya satu ada imam ahli sunnah yang mengartikan istiwa itu duduk. Ada, yaitu Imam Al-Baihaqi. Cuman kita tenang. Kalaupun Imam Baihaqi ngomong misalnya Allah duduk, ya harus dipahami. Duduknya Allah tentu tidak serupa dengan duduknya makhluk. Karena memang secara bahasa Arab, istiwa bisa bermakna duduk. Orang kalau naik kendaraannya, naik unta, naik kuda, atau naik sepeda motor, orang itu berarti telah istiwa di atas sepeda motornya. Orang ini telah istiwa di atas kudanya. Istiwa, ini naik di atas. Itu. Bisa diartikan duduk, di antara maknanya kan duduk. Maka kalaupun ada ulama ahli sunnah yang mengartikan istiwa Allah di atas arasy ini duduk, kita tidak masalah. Tidak masalah berarti tidak kaget gitu. Karena selalu bahwa sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Allah punya telapak kaki. Itu kan kalau ahli bid'ah gemeter cuma. Gemeter itu mosok sih? Akal itu langsung akal yang bicara. Dan langsung pikirannya serupa dengan makhluk. Ya. Kan Nabi menyebutkan bahwa neraka itu terus minta jatah tambahan. Terus minta jatah tambahan neraka itu. Lalu kata Nabi, hatta yad'a Rabbul Izzati qadamahu, sampai akhirnya Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jal meletakkan telapak kakinya di neraka.
Sekarang pertanyaannya, apakah seperti kita kalau menginjakan kaki di bara api? Anggaplah neraka ini api, bara api. Apa seperti itu? Laisa kamitslihi syai'. Bagaimana meletakkan, bagaimana pula telapak kakinya? Kenapa bagaimana ini kita katakan tidak tahu? Karena memang demikian semua sifat Allah tentang bagaimananya kita tidak menetapkan, yakni dalam arti tidak membagaimanakan, tidak mengetahui hakikat bagaimananya. Tapi makna telapak kaki, paham tidak antum? Telapak kaki itu bukan ini tangan, bukan. Telapak kaki kita paham maknanya. Tapi bagaimananya telapak kaki Allah itu yang kita tidak mengetahui. Jelas ya? Contoh yang gampang cuma. Saya di Surabaya membeli rumah. Sekarang kalau antum ditanya apa makna rumah, antum paham? Paham, rumah bangunan yang biasa dihuni, di dalamnya ada ruang dan semisal. Ya rumah terbayang, paham makna rumah. Tapi kalau saya tanya antum, bagaimana bentuk rumah saya yang saya beli di Surabaya? Tahu tidak antum? Tidak tahu. Tapi makna rumah tahu, tapi bentuk rumah yang saya beli nggak tahu. Kenapa? Karena saya tidak memberitahukan antum. Karena memang juga saya tidak beli, ini cuma contoh saja. Jelas ya, sama halnya Allah memberitakan kepada kita dia punya wajah, dia punya tangan, dan dia punya semua sifat yang Allah sebutkan dalam Quran atau Nabi kita sebutkan dalam hadis, termasuk telapak kaki, termasuk jari. Allah kabarkan itu, Nabi kabarkan itu. Tapi kita tidak mengetahui hakikat kaifiatnya. Maka kita katakan tentang kaifiat adalah wallahu alam. Tapi makna jangan mengatakan wallahu alam. Seperti saya beli rumah di Surabaya. Antum tahu maksud rumah? Wallahu alam. Padahal antum orang Indonesia maksudnya. Iya nih antum orang Afrika. Kata rumah itu tidak tahu, ya wajar. Antum orang Indonesia. Rumah. Ya. Tapi kaum yang sesat dalam masalah sifat Allah diantaranya kaum mufawidhah namanya. Mufawidhah. Yang menyerahkan ilmu kepada Allah tentang makna sifat dan apalagi kaifiat sifat. Makna sifat saja mereka mengatakan tidak tahu. Apa itu wajah Allah? Wallahu alam. Bagaimana bentuknya? Ya tambah wallahu alam. Wong maknanya saja tidak tahu, apalagi bentuknya. Ini kaum mufawwidhah. Ya. Jadi kaum mufawwidhah itu kaum yang dalam mensikapi sifat Allah dia menyerahkan makna dan kaifiat sifat kepada Allah. Jadi mengatakan wallahu alam, enggak tahu, enggak menetapkan makna apalagi kaifiat. Kita yakin jemaah Allah itu punya kaifiat dalam sifat, hanya saja kita tidak mengetahui. Jadi jangan antum salah paham ya. Ahli sunnah bukan tidak menetapkan kaifiat. Ahli sunnah meyakini Allah itu punya kaifiat, sifatnya itu. Hanya kita tidak mengetahuinya. Ya, itu yang dimaksud tanpa membagaimanakan ya sifat Allah. Taib. Jadi dalam nama dan sifat ada penetapan penafian. Dalam bahasan kita sekarang pun dalam tauhid uluhiyah, yaitu dalam kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun ya. Al-awwalu, rukun yang pertama an-nafyu, yaitu penafian. Apa maksudnya penafian di sini? Wa huwa nafyul uluhiyyati amman siwallah. Itu penafian sesembahan selain Allah. Seluruh sesembahan selain Allah yang batil dia nafikan. Itu makna yakni an-nafyu. Dan ini terdapat pada kalimat la ilaha. Jadi pada kalimat la ilaha itulah penafian. Adapun as-sani yang kedua yaitu al-isbatu, penetapan, dan ini pada kalimat illallah, penetapan. Wa huwa isbatul uluhiyyati lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Itu penetapan uluhiyah hanya milik Allah semata. Pada apa? Illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu dibagi dua. La ilaha ini penafian, ilallah penetapan. Menafikan apa la ilaha? Menafikan semua sembahan yang batil. Menafikan semua sembahan yang batil selain Allah. Lalu apa penetapan maknanya ilallah? Yakni menetapkan sesembahan yang hak hanya satu saja, itu Allah. Jelas ya? Mana dasarnya? Surah Al-Baqarah diantaranya ayat 256. Qala ta'ala faman yakfur bit-taghuti. Ini nafi atau al-isbat ini?
Faman yakfur bitaguti, ini an-nafyu atau al-isbat? Menafikan atau menetapkan? Siapa yang kufur kepada togut, ini penafian atau penetapan? Coba. Atau ada khilaf di kalangan para? Ini penafian kan? Jelas ini an-nafyu. Siapa yang kufur kepada togut, ini penafian. Jadi harus kita mengingkari togut. Togut itu sembahan selain Allah. Lalu wa yu'min billah, ini al-isbat atau an-nafyu? Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Penetapan, isbat. Jadi pada lafaz ini Al-Baqarah 256, faman yakfur bitaguti wa yu'min billahi, ini adalah makna dari la ilaha illallah. La ilaha pada kata faman yakfur bitagut, ilallah pada lafaz wa yu'min billah. Ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kalau sudah kufur kepada tagut, beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan urwah, tali. Maka nama urwah itu bagus ya. Urwah itu tali. Ya, buhul yang mengikat. Ya. Ada nama sahabat. Cuman jemaah hati-hati juga kalau kita memberi nama anak dengan awalan yang berhuruf ain. Karena orang Indonesia paling susah ngomong ain. Biasa diganti dengan hamzah. Ya kan, namanya aslinya Utsman tapi jadi Usman. Usman. Ali menjadi Ali. Kan gitu. Paling pol Ngusman, paling pol itu. Kalau ndak Usman kan hamzah atau Ngusman. Sampai ke Al-Fatihah merembet. Siratal ladzina ngamtang alaihim. Sampai merembet ke situ. Dan itu para jemaah, kalau baca Al-Fatihah itu lahannya lahan jali, yakni salahnya itu salah yang merubah arti, itu lahan jali namanya. Itu salatnya ndak sah. Tapi kalau selain Al-Fatihah walaupun lahan jali sampai merubah arti, sholatnya tetap sah. Karena apa? Karena Al-Fatihah rukun. Jadi ulama fikih sepakat demikian. Makanya antum minimal perbaiki bacaan antum Al-Fatihah dulu lah. Karena dengan modal Al-Fatihah itu bisa menjadi imam. Nek Al-Fatihah tidak benar, tidak boleh jadi imam. Tidak boleh, karena membuat orang sholat tidak sah. Misalnya, ghairil maghzubi alaihim waladdallin. Maghzubi merubah arti. Tapi yang tidak merubah arti, sholatnya masih sah. Contohnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Harusnya apa? Alhamdulillah. Tapi dibaca alhamdulillah, tidak rubah arti, sah masih sholatnya. Tapi kalau ngamtang alaihim, rubah artinya. Ya. Maka hati-hati ya, Ma. Jadi lahan ada dua, lahnu al-jali dan lahnu al-khafi. Ya, lahan jali artinya salah baca merubah arti. Ya, karena salat itu Al-Fatihah itu rukunnya salat. La salatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kata ulama kalau Al-Fatihah salahnya sampai merubah arti, ya, maka itu tidak sah salatnya. Terus jemaah, dalam membaca Quran juga bisa jadi salah baca mad juga merubah arti, harus hati-hati. Contoh, fasalli li rabbika wanhar, fasalli. Itu jangan dimadkan menjadi fasalli li rabbika. Maka jangan baca Quran dengan model cara kita belajar mengeja dulu. Bismillahirrahman. Jadi kepanjangan akhirnya madnya kalau cara baca begitu. Fasalli itu artinya salatlah wahai perempuan. Padahal yang dihitab, diajak bicara siapa di situ? Rasulullah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah wahai Muhammad untuk Rabbmu dan menyembelih kurbanlah. Tapi kalau fasalli li rabbika menjadi salatlah wahai perempuan, rubah artinya. Ya. Siratal ladzina an'amta. Ya. An'amta itu juga merubah arti. Jadi hati-hati dalam masalah membaca mad. Di antara kesalahan dalam baca Al-Fatihah juga suka dikolkolahkan yang bukan huruf kolkolah. Misalnya apa? Alhamdu itu harusnya alnya tahan, jangan alhamdulillah alhamdu. Ya bani Isra salah.
Israel, Israel, jangan Israel. Ya, Fir'aun, salah, jadi tahan, Israel, jangan. Kalau qalqalah betul, qalqalah kan 5 hurufnya, kut, bujadin atau baju di toko, ba, jim, dal, ta, qaf, baju di toko, 5 huruf. Itu baru diqalqalahkan. Ya. Bahkan harus terasa kalau itu qalqalahnya kubro, ada di akhir kata seperti had. Ya. Nah, itu di antara kesalahan, tolong diperbaiki. Ada orang yang baca Qur'annya mantap, bagus, sayang baca mad kepanjangan. Misalnya Maliki yaumiddin, Maliki. Subhanallah, suaranya enak, bagus, sayang kepanjangan madnya. Menjadi kacau gitu cuma. Bagi orang yang paham tentu. Ini sing ndak paham yuk, Masya Allah enak-enak, ndak ada salah Padahal salah semua itu. Maliki yaumiddin. Jadi Maliki itu 2 harokat. Maliki yaumiddin. Maliki, jangan kepanjangan. Terus antum kalau jadi imam juga, kalau dari sujud bangkit, itu takbir, jangan takbir selama antum bangkit. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu yang sujud itu cuma kan belum bangkit itu. Sujud malah sudah sesek itu. Subhana rabbiyal a'la. Karena imamnya Allah. Antum takbir itu Allah itu 2 harokat selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Selesai, jangan ikut bareng pas berdirinya. Ya. Jadi usahakan demikian ya, pahami fikih imam, fikih dalam bacaan Al-Qur'an, wabil khusus surah Al-Fatihah. Taib. Kemudian faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Ini surah Al-Baqarah ayat 256 setelah ayat kursi. Mana syahidnya di sini? Yang menunjukkan bahwa dalam kalimat la ilaha itu ada penafian dan penetapan. Di Quran ada penafian dan penetapan, dalilnya seperti faman yakfur bitaghut. Dan ini Allah memerintahkan kepada kita untuk kufur dulu kepada taghut. Ingkari taghut. Taghut itu diambil dari kata tagha, ya, artinya tugian, melampaui batas. Melampaui batas secara bahasa demikian makna taghut. Cuman diistilahkan baik melampaui batas dalam masalah sesembahan, menyembah. Orang yang menyembah selain Allah itu melampaui batas. Yang harusnya hanya untuk Allah, dia lampaui batasnya. Ya. Dan rata-rata para jamaah sekalian, penyimpangan dalam agama, rata-rata penyimpangan dalam hal apapun, kesesatan itu rata-rata karena sebab al-ghulu, berlebih-lebihan. Ya. Khawarij sesat, berlebih-lebihan dalam mengkafirkan. Ahli bidah dalam masalah bidah-bidah dikir ya, orang-orang tasawuf berlebihan dalam zikir. Dia kencangkan suara, berlebihan, al-ghulu. Gulu dalam lafaz. Ya. Gulu dalam lafaz, menambah-nambah yang tidak diajarkan Nabi, lafaz-lafaznya. Antum tahu salawat itu, banyak salawat yang justru dihafal, beredar di masyarakat, salawat yang gulu, yang berlebihan, yang tidak diajarkan Nabi, lafaz-lafaz salawat. Contoh salawat Fatih, salawat milik yakni Thariqat Tijaniyah, ya. Ahmad Tijani itu dia punya salawat buatan namanya salawat Fatih. Mereka nih sufi tarekat Tijaniyah ini meyakini orang yang membaca sekali salawat Fatih itu lebih baik dari membaca Quran 5.000 kali. Satu kali loh salawat Fatih. Belum ada salawat-salawat lain, salawat Nariyah, salawat Badar, salawat Munciat, salawat Tibil Qulub, macam-macam. Itu semuanya tiap-tiap tarekat punya salawatnya. Allahumma sholli sholatan kamilatan tamatan ala sayyidina Muhammadin alati tanhulu bihil muqadwatan farju bihil lahali misalnya suwe tak sholawatan. Nah, itu rata-rata begitu. Ekstrim, berlebihan dari yang diajarkan sewajarnya. Demikian rata-rata penyimpangan dalam agama. Ya, jadi taghut itu segala hal yang berlebihan.
Ya. Namun berkaitan dalam masalah ini berkaitan dengan masalah sesembahan. Maka setiap yang disembah selain Allah, ya, maka dia tagut. Setiap yang menyuruh kepada beribadah kepada selain Allah seperti syaitan, iblis, itu juga tagut. Maka contoh orang yang nyembah Nabi Isa bukan tagut. Tapi yang tagut adalah iblis yang menyeru kepada menyembah Nabi Isa. Syaitan. Maka kata para ulama, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan at-tawagid katsirah wa ru'usuhum khamsah. Tagut itu banyak, namun pangkal pokoknya ada 5. Nah, di antaranya dukun, di antaranya tagut. Karena mengaku-ngaku tahu ilmu gaib. Ya. Baik. Kemudian sekarang al-faidah at-tasi'ah, faedah yang ke-9 yaitu syurutul la ilaha illallah. Syarat-syarat, syurut bentuk jama' dari syartun. Syarat-syarat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilallah bukan sekedar ucapan, tapi ada makna, ada konsekuensi, dan ada rukun serta ada syarat. Apa syarat yang pertama? Al-ilmu. Syaratnya ilmu. Dan ini ada dalil dari Quran, dari hadis, saudara jemaah. Ai, yakni mengilmui bimaknahal muradi minha. Yakni berilmu, yakni mengetahui makna yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Berupa apa? Nafyan wa isbatan, berupa penafian dan penetapan. Banyak kaum muslimin yang mengucap la ilaha illallah tapi tidak memahami hakikat la ilaha illallah dalam hal penafian dan penetapan. Orang kalau mengucap la ilaha illallah, konsekuensinya berarti tidak mungkin dia nyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, tidak mungkin. Karena dia sudah memahami makna la ilaha, yakni menafikan semua peribadatan, semua sesembahan yang hak kecuali hanya kepada Allah. Al-munafi lil jahli, yang menjadi lawan adalah kebodohan, yang menafikan kejahilan, itu ilmu. Ya. Jadi al-ilmu al-munafi lil jahli, itu syarat pertama. Ilmu yang menafikan kejahilan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dalilnya di surah Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam, ini dasarnya ilmu. Fa'lam, ini dia syahidnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, berarti ilmui dulu makna la ilaha illallah. Baru beramal, wastaghfir li dzanbik. Ini amal. Dan mohon ampunlah untuk dosamu walil mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Imam Al-Bukhari dengan landasan ayat ini beliau berdalil membuat kesimpulan judul dalam kitab sahih beliau. Apa kata beliau? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-ilmu, ya, qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Lalu Imam Bukhari bawakan ayat ini. Dan setiap judul-judul yang disebutkan oleh Imam Bukhari, dan tolong perhatikan ya ikhwan, judul-judul yang ada di Sahih Bukhari itu buatan Imam Bukhari. Judul-judul yang ada di kitab Sahih Bukhari. Tapi judul-judul yang ada di kitab Sahih Muslim, ada kan judulnya juga, itu judul bukan buatan Imam Muslim, ya bukan. Tapi pensyarah. Kata para ulama di antaranya ini yang buat adalah Imam Nawawi. Jadi jangan sampai kalau misalnya antum mencantumkan judul di kitab Sahih Bukhari, boleh antum mengatakan Imam Bukhari berkata. Boleh, lalu sebut judul. Tapi kalau dalam Sahih Muslim, antum tidak boleh mengatakan Imam Muslim berkata, lalu sebut judulnya itu. Tidak. Jadi Imam Muslim dalam Sahih Muslim hanya menyebut hadis-hadis saja. Tidak menulis judul. Judul siapa yang membuatnya? Para syurah, para pensyarah. Di antaranya kata ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah. Jelas ya? Nah, itu bedanya antara Imam Bukhari atau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ya. Karena Allah Maha mengetahui mutaqallabakum wa maswaakum, tempat kamu berbolak-balik, ya. Mutaqallabakum wa maswaakum, dan tempat kamu tinggal. Artinya saat berbolak-balik, saat ruku dan sujud, wa maswaakum, tempat kamu tinggal, yakni berdiam saat tidak sedang ruku dan sujud. Ini maksudnya apa?
Yani Allah Maha tahu bagaimana kalian sedang aktivitas, ya, bagaimana kalian sedang diam, bagaimana ketika sedang ibadah, Allah Maha mengetahui. Taib. Adapun dari hadis yang menunjukkan syarat yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahli, adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Di sini Utsman maksudnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati sementara dia tahu, aina syahid, hadza huwa syahid, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati sementara dia tahu mengilmui la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Berarti masuk surga yang ada kaitan dengan Allah adalah syaratnya diilmui. Jadi hadis ini menunjukkan syarat untuk bermanfaatnya kalimat tauhid la ilaha illallah adalah dengan ilmu mengetahui makna la ilaha illallah. Taib. Asyartus tsani, syarat yang kedua jemaah. Al-yaqinu. Al-yaqinu al-munafi lisyak. Al-yaqin yakni al-munafi lisyak. Yakin yang menafikan keraguan. Ya. Dasarnya dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Jadi syarat la ilaha illallah, orang yang mengucapkannya harus yakin. Yakin bahwa Allah memang zat yang wajib diibadai, disembah secara benar. Ya, enggak ada ilah selain Allah yang benar, yang hak. Itu harus yakin. Jangan ragu, apa benar ya kita nyembah kepada Allah? Apa benar Allah itu ada lalu kita nyembah Allah? Nah, itu syak. Tidak berguna la ilaha illallah ucapannya kalau dia ragu. Dasarnya Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah. Jadi innama itu adatul hasr kata ulama ahli bahasa. Jadi adatul hasr ini alat pembatas innama itu. Innamal a'malu binniyat, itu innama itu pembatas. Artinya sesungguhnya hanya. Maka menerjemahkan innama itu harus sesungguhnya begini-begini hanya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung hanya niat. Itu. Makanya kata Nabi juga, innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Sesungguhnya aku hanya diperintah wudu itu jika mau salat saja. Maka kata para ulama, perintah-perintah wudu selain untuk salat maka hukumnya sunnah. Tidak ada yang wajib. Perintah-perintah wudu selain untuk salat maka hukumnya sunnah. Wudu mau tidur itu sunnah. Wudu setiap kali mau sholat itu sunnah. Karena tidak setiap kali mau sholat diminta wudu jika tidak batal. Tapi di awal Islam memang demikian. Di awal Islam setiap kali mau sholat wajib wudu walaupun tidak batal sebelumnya. Lalu hukum ini dihapus. Maka Nabi pernah jemaah 5 kali sholat, Nabi hanya cukup dengan 1 kali wudu. 5 kali sholat. Berarti betapa Rasul SAW tahan ya. Tidak buang angin, tidak buang hajat gitu. 5 kali sholat. Dan juga para ulama kita terbiasa sholat subuh dengan wudu bekas sholat isya. Sholat subuh, wudunya bekas sholat isya. Kenapa? Mereka tidak tidur, ibadah. Ya. Contohnya Imam Ahmad ya. Imam Ahmad ketika kedatangan gurunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad ingin tahu ya. yakni perbuatan gurunya ini bagaimana, diintipnya gitu. Pertama dihidangkan makanan oleh Imam Syafi'i, dilalap habis semuanya. Ini satu pelajaran. Loh kok entek ya gitu. Terus yang kedua, Imam Ahmad melihat kok malam Imam Syafi'i hanya menelaah kitab menelaah, tidak sholat tahajud. Terus yang ketiga ada keganjilan, Imam Syafi'i sholat subuh tidak wudu. Sholat subuh tidak wudu. Akhirnya ditanyakan. Maka Imam Syafi'i mengatakan ketika ditanya ya oleh Imam Ahmad muridnya. Jadi kata Imam Syafi'i, kenapa makananmu dihabiskan? Karena aku tahu makananmu makanan yang halal. Sehingga aku senang dengan memakan makanan yang halal. Dihabiskan oleh Imam Syafi'i. Terus yang kedua, kenapa enggak tahajud? Karena aku sedang menelaah sebuah faedah. Yang banyak faedah itu lebih afdal daripada sholat malam. Subhanallah.
Jadi bertafakur tentang faedah ilmu satu itu lebih afdal dari salat 100 rakaat. Ini tentang fadilahnya ilmu. Jadi ilmu dengan salat apa. Tapi ini jangan alasan bagi antum jadi malas tahajud ya kawan. Anak bapak, anak kan sudah ngaji ini. Lah, ini Imam Syafi'i sedang menelaah. Sehingga Imam Syafi'i dapat pelajaran dari hadis, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, kenapa dengan si Nughair? Si Nughair ini burungnya anak kecil Abu Umair nih. Berarti anak kecil boleh diberi kunyah ya. Itu mati burungnya. Lalu Nabi hibur, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, kenapa si Nughairnya? Jadi Abu Umair ini anak kecil, adiknya Anas bin Malik. Nah kata Imam Syafi'i, dari hadis ini aku dapat 1000 faedah. Dari hadis ini. Sampai beliau tidak tahajud. Jadi jangan kayak antum. Kalau antum kan tidak kayak kita. Jangan antum lah. Kita tidak tahajud bukan karena nelaah hadis. Karena memang ngoroknya tidak bangun jemaah. Imam Syafi'i tidak tahajud karena nelaah hadis. Yang dengan itu dapat berapa faedah dari hadis satu? 1000 faedah dari hadis satu ini. Lalu kenapa aku sholat subuh tidak wudu? Karena aku masih punya wudu sholat isya tadi. Subhanallah. Ya, demikian. Jadi kadang-kadang bagi seseorang mungkin amalan ini lebih afdol bagi dia. Makanya Imam Malik ya terkadang nampak kurang ibadahnya. Lalu kata Imam Malik, jangan begitu. Ketika Imam Malik dituduhnya, kok kurang ibadahnya Imam Malik? Jangan begitu, karena orang punya kehususan dalam ibadah tertentu. Mungkin ada orang yang ahli tahajudnya, yang ahli puasanya, ada yang ahli sedekah, di ibadah lain kurang. Aku dalam hal ilmu, ya, dalam hal ilmu, di ibadah yang lain kurang, tapi tidak masalah di bidang ilmu dia. Walaupun secara umum kita berhusnuzon, para ulama tentu yang ibadah mereka juga hebat-hebat gitu. Tapi dianggap kurang oleh sebagian, mungkin yang dia ahli tahajud mungkin. Maka demikian jawaban Imam Malik. Maka beribadahlah kalian sesuai dengan porsinya, keahliannya, dan memang kelebihan yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Jadi ada orang yang memang Masya Allah kurang memang dia tahajudnya, tapi sedekahnya luar biasa yang akan menyelamatkan dia, tidak masalah. Mungkin sedekah kurang ya karena miskin, tapi sholat tahajudnya Masya Allah. Atau sholat malam kurang, tapi puasanya tidak pernah tinggal. Tidak pernah tinggal, maksudnya puasa terus. Puasa apa yang? Puasa yang paling full nggak ada lagi ya, puasa Daud. Tidak boleh seorang muslim puasa tiap hari, tidak boleh. Cuma misalnya antum puasa sebulan, jangan. Ya kecuali Ramadan. Ya kalau Ramadan tidak sebulan malah masalah. Tapi kalau puasa tiap hari tidak, yang ada puasa Daud. Dan puasa Daud bukan puasa sehari, berbuka sehari, setelah itu tidak. Puasa Daud itu artinya puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Kapan? Ya tiap hari selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Berarti berapa hari puasanya kurang lebih? 15. Itu puasa Daud. Kita puasa Daud tidak gitu. Puasa Daud hari ini, besok tidak, lusanya yonda. Wes berarti puasa apa namanya? Puasa sekali tahu puasa apa itu? Daud itu puasa sehari, buka sehari, terus selama 1 bulan. Itu sudah full sudah. Enggak ada lagi puasa yang terhebat selain dari puasa Daud. Artinya yang paling berat enggak ada lagi sudah. Maka kalau antum ingin coba-coba puasa, enggak pernah puasa sebelumnya, jangan langsung Daud, berat ya Mbak. Puasa yang ringan dulu, puasa 1 bulan 3 hari. Ya, Ayyamul Bid. Sudah itu Senin Kamis. Sudah itu baru puasa Daud, ya. Baik. Kemudian al-yaqinu ay al-munafi lisyak, yang yakin ya, yang menafikan keraguan, lawannya jadi ragu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Taib, mana syahidnya di sini jemaah? Mana syahid? Syahid itu segi pendalilannya mana di sini? Kata yang mananya firman Allah ini? Ayo, apa judulnya di sini? Al-yaqin. Ya, yang menafikan keraguan. Mana ayat yang menunjukkan atas bab ini? Innamal mu'minun? Bukan. Alladzina amanu? Bukan. Yang mana? Wajahadu?
Bukan. Yang mana? Summalam. Summalam. Summalam yartabu. Summalam yartabu, itu syahidnya. Taib, kalau yang pertama mana syahidnya dalam ayat? Fa'lam, ya, antum garis bawah. Itu syahidnya fa'lam. Terus dalam hadis mana? Man mata wa huwa ya'lamu. Ya'lamunya garis bawah. Nah, sekarang al-yaqinu ay al-munafi lisyak, mana syahidnya dalam ayat? Summalam yartabu. Lalu tidak ragu. Orang yang beriman itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Nah, adapun dalam hadis wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya aku yakni Muhammad adalah Rasulullah. Lalu kata Nabi, la yalqallaha. Awas jangan salah baca. Jangan la yalqallahu. Bisa begitu, kalau ini gundul enggak ada harokatnya, orang bisa baca la yalqallahu. Ya, kalau enggak ngerti nahwu sorofnya bisa baca la yalqallahu. Ya. Jadi di sini Allahnya sebagai objek. Maka berharokat nasab atau fathah. La yalqallaha, tidaklah orang bertemu dengan Allah. Tidaklah orang Islam ya bertemu dengan Allah, maknanya meninggal. Ya, bihima, dengan membawa syahadat, dua syahadat tadi. Bihima itu apa? Syahadat yang dua. Kenapa syahadat itu dua? Karena memang dua syahadat. Maka diistilahkan dua kalimah syahadat. Ya, sehingga ada istilah syahadatain. Ya, syahadatain. Dua syahadat. Kalau ke Solo ke Jogja jadi sekaten. Nah, itu tadinya dua syahadatain itu. Syahadat apa yang pertama? Syahadat tauhid la ilaha illallah. Syahadat yang kedua syahadat risalah Muhammad Rasulullah. Maka siapa yang meninggal ketemu Allah membawa syahadat tauhid dan syahadat risalah, siapa yang meninggal ketemu Allah? Abdun, seorang hamba. Perhatikan, ghairu syakin fihima, yang dia tidak ragu pada kedua syahadat tersebut, illa kecuali dakhalal jannah, Allah memasukkan dia ke surga. Mana syahidnya di sini? Ghairu syakin, garis bawah, ghairu syakin, tidak ragu. Ya. Baik. Jadi ternyata bukan semata-mata mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah selesai. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Ya. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, tidak bisa mendapat keutamaan tersebut. Makanya jamaah sekalian, tolong diperhatikan ketika Allah dan Rasulnya dalam agama kita ini menjanjikan pahala, itu didapatkan pahala itu apabila syarat terpenuhi, syarat berlaku. Karena kalau antum dengar iklan juga begitu biasanya. Ya, iklan, lalu ketentuan berlaku dalam tanda kutip. Ketentuan berlaku kan gitu. Tidak sembarang dapat, tidak, ketentuan berlaku. Sama halnya kita untuk akhirat pun. Ketentuan berlaku. Ya. Contoh misalnya jemaah, di antara pembahasan para ulama terkait berangkat sholat ke masjid ya. Berangkat sholat ke masjid berkaitan dengan dilipat gandakan pahalanya 27, 25 dan semisal. Itu kalau kita baca syarah penjelasan ulama terhadap hadis itu, yang berjamaah di masjid dapat berapa derajat? 25 atau 27 ya. Di situ kata para ulama syaratnya berlaku. Syaratnya berlaku, yaitu berwudu di rumahnya dan berjalan kaki ke masjid. Masya Allah. Selama ini kan kita paham pokoknya sholat berjamaah dapat sekian sudah. Di situ ada syarat berlaku, apa katanya hadis di situ? Man tatahhara fi baiti, siapa yang bersuci di rumahnya. Artinya para jamaah, kalau orang berjamaah di masjid namun tidak terpenuhi syarat ini, tetap dapat kelipatan pahala. Cuman berapa? Ini yang kita tidak menetapkan sekian dan sekian. Paham? Berjamaah ya dilipat gandakan dari sholat sendiri, betul. Tapi 25 atau 27 derajat itu hanya berlaku bagi yang bagaimana?
yang wudu di rumah dan yang jalan kaki. Dan niatnya memang tidak niat kecuali untuk ke masjid. Karena ada orang yang dari rumahnya niat untuk belanja. Pas adzan sekalian ke masjid. Berarti niatnya bukan ke masjid, kemana? Belanja. Maka kalau ke masjid itu jangan sampai kita bermacam-macam niat. Maksudnya niat-niat duniawi jangan. Boleh macam-macam niat, bahkan bagus kalau niatnya ibadah semua. Niat ke masjid salat berjamaah plus niat untuk i'tikaf plus niat untuk silat ziarah ke teman plus niat untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Menuntut ilmu kalau ada kajian. Oh, tambah nur di atas nur, cahaya di atas cahaya. Tapi sambil apa ke masjid tujuannya beli, apalagi beli rokok sih, terus subhanallah. Masa ono jamaah, ono. Ya. Bahkan ada ikhwan sudah ngaji, tapi sih Ustaz, sih belum bisa meninggalkan rokok. Sudah ngaji, sudah, masya Allah. Jenggot panjang, celana cingkrang, sudah ngaji, tauhid, sudah. Rokok sih, ya, emang antum bisa dikalahkan sama rokok nih gimana gitu loh. Rokok tinggalkan siapa Ustaz? Iya Ustaz, tapi angel ya. Subhanallah. Ada lagi ikhwan yang masih belum bisa tinggalkan dengar musik. Ada itu, sudah ngaji. Berarti kayaknya harus dikoreksi lagi tuh. Ngaji kita ini mungkin ada yang salah selama ini. Kan aja mas sekalian, rokok lu gimana? Rokok itu nggak bisa ninggalin. Kalau awam ya wajar. Kalau sudah ngaji masa rokok nggak bisa ninggalkan. Musik juga. Itu. Artinya coba apa antum dapat ketenangan dengan dengar musik? Apa menjadi hidup? Masya Allah tentram. Allah mengatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan hanya mengingat Allah, zikir kepada Allah, dengan hanya ibadah hati menjadi tenang. Dan ingat jemaah, kebid'ahan itu maksiat apa taat? Bid'ah. Ana tanya antum, kebid'ahan, kemaksiatan atau ketaatan kepada Allah? Maksiat. Kalau maksiat tidak menambah kecuali semakin jauhnya kepada Allah, dan kalau maksiat pasti tidak akan menimbulkan ketenangan. Maka lihat ibadah-ibadah saudara kita yang ibadah yang bid'ah, enggak membuat mereka dekat dengan Allah, bahkan semakin jauh, enggak membuat hati mereka semakin lembut, bahkan semakin keras. Maka ahli bid'ah kaum yang sangat keras. Lihat bagaimana mereka sekarang ini di Bogor, masjid, ya, subhanallah. Padahal izin dari pemerintah sudah, tapi tetap, ya, mereka gampang terprovokasi, mereka sangat keras hatinya. Sangat keras. Bayangkan ini rumah Allah, walaupun oke lah Wahabi ini sesat, oke, tapi dia bangun masjid jemaah. Bukan Wahabi bangun supermarket. Kalau Wahabi bangun supermarket mungkin demo lah, enggak apa. Wahabi bangun masjid jemaah. Masjid Allah harusnya berpikir di rumah Allah. Tapi karena kerasnya hati mereka akhirnya demo juga. Semoga Allah menyelamatkan ya Ustaz Yazid Hafizullah dan juga para jamaah di situ. Sebagian ikhwan juga ada yang sudahlah kita nih dari dulu ngalah terus. Kalau macam-macam semua datang ke situ. Tapi itu juga tidak benar begitu cuma. Nanti akan terjadi pertumpahan darah. Karena yang demo-demo itu kan juga saudara kita, hakikatnya dia saudara iman kita. Ya. Walaupun demikian ya mereka sesat menyimpang, hanya saja kalau kita lawan secara fisik ya yang timbul apa? Aliran darah nantinya waliyadzubillah. Dan dikhawatirkan kita mati dalam fitnah. Itu. Tapi ada sebagian besar-besar kita juga sudah begitu. Sudahlah kita semua nanti ke Bogor kan ya, nyerang dan semisalnya, pasang badan dan semisal. Ya. Cuman satu hal yang harus kita yakin bahwa masjid rumah Allah, agama yang kita perjuangkan agama Allah. In tansurullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Kalau menolong agama Allah, Allah tolong kita. Dan juga Allah akan kokohkan kita. Hanya bentuk para jemaah pertolongan Allah kan macam-macam. Hatta walaupun mungkin masjid enggak jadi terbangun, tapi Allah tolong dari sisi yang lain. Beri keberkahan. Dakwah kan juga tidak harus di satu daerah tertentu saja. Ya, demikian. Jadi tetap kita wajib bersabar, tetap bersabar dan ya bersabar dalam hal ini. Baik. Yang ketiga, al-qabul. Artinya menerima. Dan lawan dari al-qabul yakni at-tark, meninggalkan. Ya. Al-qabul. Lah, kalau al-tark itu yang al-inqiyad ya. Kalau al-qabul itu lawannya berarti ar-rad, menolak. Ya, kalau al-inqiyad nanti tunduk, lawannya at-tarku, meninggalkan. Yang keempat nanti. Sekarang yang ketiga al-qabul. Arti menerima. Lawannya apa? Ar-rad, menolak. Baik.
Al-qabulu lima qtadathu hadhil kalimatu biqalbihi wa lisanihi. Al-qabul menerima, yaitu menerima apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat ini. Dan menerima itu dua, dengan hati dan lisannya. Jadi kalau penerimaan itu dengan hati dan lisan saja, baru nanti ketundukan dengan amalan anggota badan. Nanti itu. Jadi al-qabul itu dengan hati dan lisan. Ya. Kalau hati dan lisan sudah menerima, maka pastinya berkonsekuensi nanti akan mengamalkan. Contoh yang tidak qabul menerima, ya, hati dan lisan banyak sekali, itu kalangan orang-orang kafir. Kalangan orang-orang kafir itu hatinya ia menolak, lisannya apalagi. Mana dasarnya? Qala Allah Ta'ala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Perhatikan jemaah, bahwasanya orang-orang kafir itu kalau dikatakan kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, maka mereka itu menyombongkan diri, yakni menolak. Yastakbirun, yakni mereka menolak. Wa yaqulun, mereka malah mengatakan, a inna latariku alihatana li syairin majnun. Apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sembahan kita li syairin majnun, bagi penyair yang gila ini? Maksudnya Rasulullah. Jadi para jemaah, kalau Rasul saja yang sudah dakwah dengan hikmah, dengan akhlak yang agung, tetap dalam dakwah, tetap namanya dalam dakwah ditolak, bahkan dicaci maki, dihina dengan hinaan seperti ini, apalagi tentu kita. Maka sangat mustahil kalau Rasul dibegitukan kita, dan kita tidak lebih baik dari Rasul, maka sangat mustahil kalau tidak mendapatkan perlakuan yang, ya, bahkan bisa jadi lebih dari Rasul. Tapi insya Allah kita tidak sampai seperti Rasul. Ya, kalau Rasul sampai mau dibunuh, sampai dilempari batu jemaah, sampai dikatakan gila dan semisal. Kalau kita antum paling di paling pol antum dilaknat Wahabi. Tok pol itu bisa. Apa sakit hatinya antum dilaknat Wahabi? Ya. Jadi cukup antum sabari. Wong Nabi sampai dilaknat syair, penyair majnun yang gila. Kesurupan, gila. Wah, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka faja'alallahu ta'ala illata ta'dzibihim. Maka Allah menjadikan sebab ta'dzibihim, diadabnya mereka, wa sababahu huwa, dan penyebab mereka adalah istikbaruhum an qauli la ilaha illallah, kesombongannya mereka terhadap la ilaha illallah, yakni enggan menolak, gitu ya, terhadap kalimat la ilaha illallah. Wa takdzibuhum man jabiha, dan pendustaan mereka, jadi mereka enggak mau mengucap la ilaha illallah, dan juga pendustaan mereka terhadap yang dibawa oleh Nabi, ya, yakni mendustakan kepada Nabi. Walam yanfu ma nafathu walam yuthbitu ma asbatathu, sehingga mereka tidak menafikan apa yang dinafikan oleh kalimat la ilaha illallah, dan mereka tidak menetapkan apa yang ditetapkan oleh kalimat la ilaha illallah. Artinya mereka tidak mau mengucapkan, menolak la ilaha illallah, ya, sehingga mereka tidak menetapkan. Tidak pula mereka menafikan apa yang dinafikan oleh Allah, yaitu mereka beribadah kepada selain Allah. Nah baru yang keempat al-inqiyad. Al-inqiyad itu maknanya tunduk jemaah. Tunduk. Lima dalat alaihil munafi litarki dzalik. Lawannya yang menunjukkan kepada ketundukan yaitu tidak adanya peninggalan, meninggalkan, yakni atar. Jadi konsekuensi la ilaha illallah itu para jemaah salat. Ini namanya tunduk. Konsekuensi la ilaha illallah itu menuntut ilmu. Jadi beramal gitu. Ibadah. Maka kalau sekedar ucapan la ilaha illallah saja tapi tidak pernah salat, tidak pernah ibadah lain, maka tidak berguna la ilaha illallahnya. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Taib, mana yang tadi? Yang ketiga dulu. Mana syahidnya jemaah? Al-qabul. Mana syahidnya? Bahwa mereka kalau dikatakan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Mereka mengatakan, apakah kita meninggalkan sembahan kita demi penyair yang gila ini? Mana syahidnya di sini? Tadi sudah dijelaskan. Yastakbirun. Jadi mereka ini menolak, sombong ini karena menolak, tidak qabul menolak itu. Demikian berjamaah. Pentingnya kita mempelajari taujih, arahan terhadap dalil. Seseorang tahu dalil belum tentu tahu hukum.
Karena ketika kita, buktinya antum tadi ditanya, mana syahidnya, antum tidak paham. Berarti ada orang yang berdalil tapi tidak tahu hukum. Dia hafal dalil, nggak tahu hukum. Berapa banyak ahli bidah hafal Quran, berapa banyak ahli bidah hafal hadis, tapi tidak paham hukum, tidak paham tauhid, tidak paham apa itu syirik. Karena mereka sekedar membaca. Maka penuntut ilmu itu harus tahu 3 ilmu. 1, dalil. 1, hafal. Kalau bisa hafal Quran, hafal hadis, tahu dalil. Yang kedua, tahu alat, qawaid, ya, usul. Ini kaidah-kaidah cara pengambilan hukum. Yang kedua, ini alatnya, ilmu usul fikih, ilmu qawaid fikih, kawaid dalam ilmu. Nah, yang ketiga baru kesimpulan hukum atau hukum. Nah, 3 ini harus diketahui. Maka kalau penuntut ilmu, ketika ulama khilaf, penuntut ilmu jangan wis apalah yang rojih mana. Jangan, itu orang awam kalau gitu. Tapi antum pelajari al-qaulul awal apa, istinba hukumnya, dalilnya, qaul tsani kalau yang kedua apa, lalu mana yang kuat, antum merojihkan. Seperti itu penuntut ilmu, seperti itu orang-orang yang diberi oleh Allah kemudahan dalam ilmu. Dan sekarang fenomena yang sangat buruk dalam masalah mensikapi khilafiyah jemaah. Jadi khilafiyah itu ada yang mu'tabar, ada yang ghair mu'tabar. Ada yang boleh dan ada yang haram. Ikhtilaf dalam pokok agama atau hal yang sudah disepakati oleh ulama itu haram, khilaf, haram berbeda pendapat. Kalau menyelisih berarti yang satu sesat, yang satu dalam keadaan benar. Contoh, khilafnya kita dengan Syiah misalnya. Jangan kita toleran di bidang ini. Jangan. Syiah akan mencaci Abu Bakar, mengatakan Abu Bakar kafir di neraka. Lalu kita katakan, tidak apa-apa, ini masalah khilafiyah, silahkan saja. Lah ya jemaah, ini kemungkaran, ini amar ma'ruf nahi munkar ini. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh ada toleran dalam masalah ini. Yang satu sesat, yang satu hak, itu saja. Yang kedua, khilaf mu'tabar, yakni khilafiyah dalam masalah-masalah ijtihadiyah, masalah-masalah fikih. Nah, sikap kita dalam khilaf yang mu'tabar bagaimana? Kita tetap wajib untuk mengamalkan yang kuat dan memilih pendapat yang kuat. Tidak boleh mengatakan silahkan, kalau khilafnya mu'tabar bebas pilih manapun, tidak apa-apa. Mau mengerjakan ini silahkan, yang ini juga silahkan. Salah pendapat seperti itu. Contoh, kunut subuh khilafiyah mu'tabar, na'am mu'tabar. Lalu kita katakan silakan mau kunut mau enggak. Lah, penuntut ilmu mengatakan kunut subuh bid'ah, yang tidak kunut itu yang sunnah. Jadi penetapan ini sunnah, ini bid'ah juga bisa terjadi khilaf. Tidak boleh orang ketika mensikapi kunut subuh kita mengatakan mau kunut silakan, tidak pun silakan. Bukan begitu maksud dari khilaf mu'tabar. Tapi maksudnya apa? Dalam hal tolerannya. Kita tidak menyesatkan, juga tidak memaksakan kehendak, tapi kita mengamalkan apa yang kita yakini. Jadi dalam hal toleran saja sikap kita ini mu'tabar. Contoh jemaah, daging anjing menurut madhab Maliki, menurut Imam Malik hukumnya makruh. Dan ini pendapat yang sangat lama menyelisih madhab jumhur mayoritas ulama. Bukan halal ya, tolong jangan salah paham. Imam Malik mengatakan daging anjing itu makruh. Ini mu'tabar tidak khilaf ini? Mu'tabar tidak jemaah? Mu'tabar ini. Lalu mentang-mentang ini mu'tabar, lalu antum katakan tidak apa-apa, mau makan anjing silahkan, tidak pun silahkan, karena ini mu'tabar. Lah, kita katakan pendapat daging anjing makruh itu lemah. Yang kuat daging anjing haram. Cuman kita kepada orang yang berpendapat daging anjing makruh seperti kepada Imam Malik dan yang mengikuti madhabnya, maka kita katakan toleran, yakni kita menghormati, ya, tidak mengingkari. Maka tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar jemaah kepada masalah-masalah khilafiyah yang mu'tabar. Hanya amar ma'ruf nahi munkar kepada khilafiyah yang ghair mu'tabar. Itu yang berlaku amar ma'ruf nahi munkar. Kita dengan Syiah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kita dalam masalah madhab fikih bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi masalah toleran, saling menghormati, lapang dada. Jadi kalau yang berpendapat daging anjing makruh, kita lapang dada. Jangan sesat. Mengatakan daging anjing makruh ini adalah pendapat betul, dia salah. Pendapat ini salah, tapi kita toleran. Bukan berarti kita membolehkan, kita katakan lah ini pendapat lemah. Yang benar daging anjing haram bukan makruh. Jelas ya?
Oh, kalau semua khilaf mu'tabar berarti boleh-boleh saja kawin tanpa mahram, kawin tanpa wali. Mazhabnya siapa? Abu Hanifah. Musik boleh? Oh, boleh, kata Imam Zuhairi boleh. Jadi boleh dengar musik, boleh tidak, karena khilafnya mu'tabar. Dengar musik itu bukan mu'tabar. Dengar musik bukan khilaf yang mu'tabar. Enggak ada khilaf, tapi ijma'. Musik haram itu ijma' aja, Pak. Karena tidak berlaku lagi adanya khilaf setelah adanya ijma' di imam yang 4. Imam Ibnu Hazm itu kan setelah imam yang 4, jauh setelah imam yang 4. Imam yang 4 sudah sepakat tentang haramnya musik. Maka perhatikan dulu kalau mensikapi khilaf, ini khilafnya mu'tabar atau tidak. Khilaf yang tidak mu'tabar dalam pokok agama atau dalam hal yang sudah ijma' seperti musik, enggak ada toleran dalam masalah musik. Ya. Artinya haram, dan yang terjadi nanti amar ma'ruf. Orang-orang dengar musik kita tegur, ya enggak boleh, ya haram ada. Ini haram, ya. Bukan boleh-boleh saja, enggak. Sama hanya orang yang berzina, lalu enggak apa-apa, ini khilaf. Enggak ono khilaf zina itu jemaah. Ya. Jadi demikian. Sikap kita mana amar ma'ruf munkar, mana yang sifatnya kita lapang dada bertoleran. Insyaallah sampai sini dulu. Jadi nanti masih pembahasan apa? Masih pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah. Allah taala alam. Mungkin antum subuh tadi ada kajian enggak? Kajian? Hah? Masya Allah. Jam berapa selesainya? Oh, Masya Allah. Jadi jamaahnya langsung duduk atau pulang ya? Hah? Atau ada jamaah yang baru ya? Nah, ya intinya para jamaah sekalian, Masya Allah, kita harus bersyukur para jamaah ketika Allah mudahkan, Allah memberi taufik kita untuk bisa semangat dalam belajar menuntut ilmu, khususnya sekarang di zaman fitnah seperti ini. Jadi harus memperbanyak, dalam arti harus banyak pembekalan kita dengan ilmu, harus rajin semangat, al-hirs. Jadi menuntut ilmu itu bukan sekedar menuntut, tapi al-hirs. Hirs itu apa jemaah? Hirs itu semangat gitu. Jadi ada 1-2 majlis pun Masya Allah duduk, itu semangat. Dan menuntut ilmu bedanya dengan yang tidak semangat atau yang hanya sekedar menuntut ilmu adalah dari pengaruh dan juga nanti dari keberlangsungan. Ada yang langgeng, ada yang futur, ya, demikian. Maka ala kulli hal istiqomahkan antum dalam belajar, yakni karena amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah amalan yang ajeg dawam, istiqomah walaupun mungkin itu sedikit, ya. Demikian mungkin diantara penyemangat, ya, Masya Allah, semangat dalam belajar menuntut ilmu. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.